Karena dia mengunfollow Fuji tapi masih follow kakaknya Fadly. Dia lakukan, dia anggap ini tidak masalah. Sama seperti saya pun, seorang Generation X ini tadi nggak ada masalah. Ternyata ini sangat besar. Lagi pula jika ternyata Omai di sini mengatakan follow dan unfollow bukan sesuatu yang penting, maka ya sudah, tinggal di follow lagi aja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Omai atau Farida Nurhan, seorang YouTuber, selebgram dan vlogger makanan yang terkenal dengan kekhasannya ini tadi, sedang dirundung oleh banyak sekali netizen yang mempertanyakan mengapa dia mengunfollow akun Instagram Fuji. Saya membaca komentarnya dan sangat menyeramkan sekali. Saya tidak ingin berpihak kepada siapa-siapa, tapi biarkan kartu saya akan membaca dan apa yang akan kita dapatkan dari situ. Karena dia mengunfollow Fuji tapi masih follow kakaknya Fadly. Nah, ada apa di sini dan kita akan langsung lihat menggunakan kartu. Tapi sebelum saya baca kartunya, ingat ini disclaimer. Kita hindari satu hal di mana follow dan unfollow itu adalah hak kita. Mengapa kita harus menaruh itu di dalam laci dan menutup dan menguncinya? Karena konteksnya di sini. Farida Nurhan sama seperti Fuji, sama seperti saya adalah seorang public figure yang tentu saja tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang biasa yang tidak membagikan kehidupan pribadinya dan orang-orang ini merasa ikut memiliki apa yang dia sebenarnya miliki. Artinya, apapun yang bisa dilakukan oleh orang biasa, itu tidak bisa dilakukan oleh dia. Misalkan, orang datang meminta foto, atau tiba-tiba saat ada seseorang datang berkenalan dan mengajak berbicara atau mengobrol. Maka saat para public figure ini tadi mendapat keuntungan dari pujian-pujian atau dukungan masyarakat yang banyak, otomatis hak dan kewajibannya ini akan pasti ada yang hilang atau berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki popularitas dan tidak hidup dari popularitas itu tadi. Tapi terserah jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, tuliskan pendapat di sini. Tapi semua bahasan saya adalah menghilangkan dulu hak itu tadi. Hak dimana ya terserah orang dong kita mau follow atau unfollow. Oke? Kalau sudah setuju, kita akan lanjutkan bacaan kartunya. Kita akan coba membahas ini dari bagaimana dan mengapa para netizen ini membuli tindakan yang dilakukan oleh Omai atau Farida Nurhan ini mengunfollow Fuji. Apa yang dilakukan ini menimbulkan sebuah hal yang selama ini mereka menganggap Farida Nurhan ini seseorang yang mereka kira. Ternyata mereka mengira Farida Nurhan ini adalah orang yang berbeda. Orang yang seperti apa? Saya melihatnya seakan-akan mereka ini menganggap Farida Nurhan ini seseorang yang hanya memanfaatkan Fuji. Setelah Fuji ini diajak membuat konten yang walaupun dia membayar secara profesional, terus kemudian namanya ini melonjak dan naik dan dia akui itu, tapi terus kemudian dia mengunfollow Fuji. Jujur, saya di sini sebagai seorang Gen X seperti Farida Nurhan, usia dia 39, saya 44 tahun, saya mungkin akan bingung. Emang sepenting itu ya follow dan unfollow? Tapi kembali lagi, hal ini kan sudah kita masukkan ke laci dan tidak kita bicarakan lagi. Tapi inilah yang terus kemudian menjadi pokok permasalahan mengapa semua orang terus kemudian membuli Farida Nurhan ini tadi. Tapi apakah betul Farida Nurhan atau Omai ini memanfaatkan Fuji? Kalau yang dilihat dari bagaimana dia membuat konten, dia memang mengajak banyak orang untuk collab dengan kontennya ini tadi. Dan jika ini terjadi, itu bukan memanfaatkan, tapi memang saling memanfaatkan. Seperti kita ketahui, sebenarnya kalau dihitung senioritas, Fuji ini lebih junior dibandingkan Farida Nurhan. Dan keduanya juga lebih junior dibandingkan saya. Tetapi Fuji ini kan memiliki penggemar dan loyalitas yang sangat lebih dibandingkan Farida Nurhan ini tadi. Maka seharusnya Farida Nurhan akan bisa mengkalkulasi apapun yang dia lakukan dan seharusnya ini bisa dihindari. Sehingga saat dia berbicara bahwa ya sudah jangan dilihat seperti itu karena saya nggak melakukan seperti itu, maka saya pikir ini adalah permintaan yang parsial. Karena di satu sisi dia ingin mendapatkan penonton dari orang-orang yang loyal kepada Fuji. Nah saat terus kemudian dia sudah membuat konten dan dia mengakhiri ini, maka tentu saja akan sangat wajar jika orang-orang yang mendukung Fuji ini akan marah kepadanya. Tapi kembali lagi, apakah memang di sini nasi sudah menjadi bubur? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan
tetap untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Jika ternyata memang dia suka follow dan unfollow, maka saya kira harusnya dia konsisten dong. Konsisten seperti siapa? Amanda Manopo yang nggak nge-follow siapa-siapa di sini. Bener ya, nggak follow siapa-siapa ya. Dan kalau dia memang unfollow Fuji, tapi masih follow Fadly, saya sih tidak tahu ya. Ada kedekatan apa di antara mereka berdua? Atau jangan-jangan ternyata Fadly bukan sama Marisha Icha, tapi sama Farida Nurhan. Kita nggak pernah tahu tentang itu. Tapi ini pun menjadi sebuah pertanyaan pada netizen. Dan ini adalah sesuatu yang juga akhirnya meramaikan kegaduhan yang ada karena tindakan cuma unfollow ini tadi. Dan jika memang itu yang terjadi, harusnya Farida Nurhan itu tidak sesantai ini. Karena dia harusnya tahu sebagaimana militannya fans dari Fuji ini tadi. Setaunya dia dengan mengajak Fuji ini collab sampai dengan 3 konten yang dia buat. Dan melihat kenaikannya yang signifikan dalam hitungan, kalau saya bilang ini detik dan menit, maka saya harusnya mengatakan bahwa harusnya Omai ini lebih berhati-hati dan lebih mengkalkulasi lagi. Ini menurut saya kalau secara bisnis adalah langkah yang keliru. Walaupun mungkin kalau bukan secara bisnis dan selebritas, ini adalah sesuatu yang sangat biasa dan harusnya nggak perlu dibesar-besarkan. Maka seperti saran saya untuk para public figure yang memang berangkat dari sosial media, baik itu selebgram, YouTuber dan sebagainya, cobalah untuk meng-hire seorang PR consultant, public relation consultant, seseorang yang akan bisa melihat potensi kita, akan bisa menentukan kita akan ke depan seperti apa, dan juga menghalangi kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita sadari saat kita masih menjadi manusia yang merasakan bete kalau dihina orang, merasakan sedih kalau dicaci oleh orang, dan juga merasakan bangga dan juga mungkin saja besar kepala jika ternyata banyak orang yang memuji kita. Dan kalau bisa itu bukan orang-orang yang merupakan teman kita, sahabat kita, saudara kita, karena mereka tentu saja kemungkinan untuk memberikan satu nasihat yang objektif itu kecil. For your info, saya saja memiliki beberapa orang manajer yang mengatur apapun yang harus saya lakukan terhadap karir saya yang berbeda-beda. Dan ini sepertinya harus dilakukan oleh mereka ini tadi. Dan jika ini semua terjadi, kalau saya lihat di sini sih sebenarnya di dalam hati Farida Nurhan dia menyesal pasti. Mengapa sesuatu yang dia lakukan dianggap ini tidak masalah? Sama seperti saya pun, seorang Generation X ini tadi nggak ada masalah. Ternyata ini sangat besar dampaknya. Dan ini adalah satu hal yang mungkin saja jika kembali lagi ke masa lalu, mungkin dia akan bisa mengulang dan nggak melakukan itu tadi. Tapi ya, seperti tadi saya bilang, nasi ini hampir menjadi bubur. Sebenarnya masih bisa diselamatkan dan ada caranya. Nanti di akhir saya akan beritahukan. Lalu ada apa lagi di kartu ini? Kartu The Three of Cups. Saya pikir akan baik jika ternyata Farida Nurhan bisa meminta waktu kepada Fuji dan juga membicarakan hal ini. Jika memang itu bukan apa yang dia inginkan dan jika bukan itu yang dia maksudkan, maka seharusnya ini akan jadi sebuah pembicaraan yang akan berakhir dengan baik dan permasalahan ini bisa dibalik menjadi sebuah publisitas yang menguntungkan untuk Farida Nurhan ini tadi. Tapi apakah dia akan melihat peluang ini ataukah hanya akan stuck pada egonya untuk tidak melakukan apapun dan melakukan pembelaan diri dengan mengeluarkan video klarifikasi lainnya? Kalau menurut saya, dengan semua yang terjadi, minta maaflah dan seharusnya ini semua akan selesai. Tapi mengapa harus meminta maaf terhadap sesuatu yang kita lakukan di akun kita dan itu bukan sesuatu yang kriminal atau sesuatu yang melanggar hukum? Kembali lagi, Omai, ini nasihat seorang Gen X kepada Gen X yang lainnya. Kita harus mempelajari cara berpikir mereka yang sekarang mengendalikan dunia. Ingat, kamu dan saya dan kita semua yang usianya di atas 35 tahun ini adalah para produk keluaran lama yang sebentar lagi mungkin juga akan hilang dari pasaran. Sebentar lagi akan jadi fosil. Dan kalaupun kita ternyata
memang ingin ada di bidang ini, maka kita harusnya membagikan sesuatu yang bijak. Tapi seperti yang kita lihat di sini, prinsip kita di masa lalu ini tidak bisa mengubah apa yang terjadi di dunia sekarang. Dan netizen di sini adalah Sang Maha Kuasa. Maka selain pesan itu tadi, saya sih berpikir jika sebenarnya karir Farida Nurhan ini malah akan lebih bagus. Hal ini akan mendongkrak presence atau keberadaannya dia. Spotlight saat ini mengarah kepadanya. Tinggal bagaimana mengatur spotlight ini menjadi lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang akan mendongkrak namanya dengan lebih baik. Nah, cobalah selesaikan ini dengan secerdas mungkin. Saya tahu kamu pasti bisa dan ini pasti akan bisa. Saya kira ini adalah kesempatan kedua setelah kemarin dia mengajak collab Fuji ini tadi, dan dengan apa yang dia lakukan terjadi seperti sekarang, seandainya dia mencoba untuk merendahkan hati, ini semua akan menjadi sebuah peluang untuk membuatnya dia lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya di sini akan ada baiknya kalau dia temui Fuji dan terus kemudian gunakan kekuatan Fuji ini tadi atau fansnya ini tadi untuk bisa memberikan sebuah hal yang positif kepada dirinya yang mungkin selama ini diikutinya oleh emak-emak, seseorang usianya sama seperti saya. Saat terus kemudian saya membuat konten tentang Fuji, maka kemudian remaja-remaja yang merupakan Gen Z ini tadi akan mulai bisa dan mau mendengarkan saya. Maka Farida Nurhan di sini akan lebih baik jika berjumpa kembali dengan Fuji, ngobrol atau mungkin saja mentraktirnya makan atau memaksakan untuk dia, dan nggak ada salahnya untuk di-follow lagi. Lagi pula jika ternyata Omay di sini mengatakan follow dan unfollow bukan sesuatu yang penting, maka ya sudah, tinggal di-follow lagi aja. Tapi apakah kalian setuju jika Omay memfollow lagi? Haruskah Fuji memfollow Omay lagi? Nah, tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Ini pandangan saya tentang fenomena yang terjadi, dan memang ini sesuatu yang sulit untuk diartikan orang-orang di generasi saya. Tetapi saya sadar di sini kami adalah tamu. Kami adalah tamu di generasi kalian saat ini. Dan kami hanya akan bisa menyesuaikan diri sambil mengagumi apa yang kalian lakukan dan kalian lahirkan dari perpaduan teknologi dan juga fenomena sosial yang kalian ciptakan ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.